Mereka mengatakan Allah itu duduk di arasy. Saya pernah bertanya, Allah di mana? Di arasy. Dari mana kau tahu? Al-Quran yang bilang, Ustaz. Mana ayatnya? Ustaz buka surat Thaha ayat 5. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pemurah. 'Alal arsy, di atas aras duduk dia. Ini Allah yang bilang. Ustaz percaya nggak dengan ayat? Ya percaya. Ya kita wajib percaya, Ustaz, betul. Saya percaya kali dengan ayat. Cuman yang saya nggak percaya, otakmu itu. Nah, begini Ustaz, ya kalau Allah udah bilang dirinya duduk di sana, ya sudah, kita wajib mengitikadkan seperti itu. Kenapa begitu? Karena ini ayat, Ustaz. Siapa yang menolak ayat, kafir. Kalau begitu kita wajib menerima ayat, benar? Bagaimana kalau aku jawab Tuhan di Palestina? Loh, apa ada ayatnya? Kau baca surat Safat 99. Allah mengatakan di situ dalam ayat itu, inni zahibun ila rabbi sayahdin. Allah menceritakan perkataan Ibrahim yang dibenarkan Allah. Aku berangkat menjumpai Tuhanku. Berdasarkan ayat itu kemana Ibrahim pergi? Ke Palestina. Berarti ayat ini menunjukkan Tuhan di Palestina. Berarti, nah ini juga ayat. Kalau ditanya orang Allah di mana? Di aras dan di Palestina. Aduh, nggak boleh pakai aduh-aduh mas. Begini Ustaz, begini gimana? Pernah seorang wanita ditanya Nabi. Terus, kata Nabi, aina Allah? Di mana Allah? Terus, wanita itu menjawab, fis sama, di langit. Terus, Nabi berkata, aku siapa? Engkau Rasulullah. Terus kata Nabi, merdekakan dia karena dia sudah menjadi mukmin. Berarti Nabi mengesahkan i'tikad Allah di langit. Begitukah? Iya. Ya sudah, berarti berdasarkan hadis ini tadi Allah di mana? Di langit. Sekarang saya nanya, Allah di aras apa di langit? Nah, di atas apa di langit? Ya sama saja, beda. Langit di bawah aras, aras di atas langit. Aras ada 1, langit ada 7. Pokoknya, nggak boleh pakai pokok. Saya udah jerah, diajak teman ke tandem. Ustaz, ayo ke kampungku yuk ke tandem. Mau ngapain? Nah, makan durian. Apa ada? Pokoknya adalah. Udah, hidup mobil, pergi ke sana, makan durian dalam hati. Sampai ke sana, saya tanya, duriannya mana? Pokoknya. Gratis kawan tadi diantar. Hanya modal pokok durian. Ini bicara kebenaran, bukan bicara main pokok-pokok. Tadi kau bilang Allah di aras, sekarang Allah di langit. Nah, kalau begitu saya juga punya dalil. Kata Nabi, kalau kamu sholat jangan meludah ke depan, karena antara engkau dengan Ka'bah ada Allah. Berarti Allah di bumi. Al-Quran surah Al-An'am ayat 3 mengatakan, wa huwa Allah fis samawati wal ardh. Dianya Allah di langit dan di bumi. Begini loh Ustaz. Begini gimana? Bukti bahwa sesungguhnya Allah di atas. Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu kemana? Ya ke langit. Terus kalau ke langit, ini menunjukkan Tuhan itu di atas. Ini makanya kami mengatakan Allah itu di atas. Oh, begini loh. Nah, kami punya bukti juga bahwa Allah di Bukit Tursina. Karena dalam Quran, Nabi Musa ketika menjumpai Tuhan di Bukit Tursina. Dan ini diabadikan juga dalam Quran. Begini loh Ustaz. Yang mengatakan Allah itu di langit, itu ulama-ulama Mekah loh. Hubungannya sama cerita kita ini apa? Loh, cobalah Ustaz mikir sedikit. Oh ya, maksud Anda? Ulama Mekah mengatakan Allah di langit. Oh ya. Terus maksudnya apa ini? Kalaulah mereka salah, kalaulah Wahabi salah, cobalah Ustaz pikir. Kenapa Allah biarkan mereka menguasai Masjidil Haram? Ini menunjukkan mereka benar. Maka tauhidnya pun yang mengatakan Allah duduk di aras pun betul. Karena tak mungkin orang yang salah menguasai Masjidil Haram. Coba kau pun mikir juga ya. Ngaku aja. Kalaulah Yahudi salah, kenapa Allah biarkan menguasai Masjidil Aqsa? Karena ini juga negeri Isra Mi'raj. Berarti Yahudi benar. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, maksud daripada ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, orang-orang yang mereka menyelisih Al-Quran dan Sunnah, mereka akan menggunakan kias yang fasid di dalam membangun akidah mereka. Perhatikan baik-baik. Ketika mereka membaca firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arasnya. Faham? Mereka menakwil istiwa ini dengan istaula, yaitu menguasai. Kenapa mereka sampai menyimpulkan istiwa ini adalah artinya menguasai? Mereka menggunakan qiyas yang fasid.
Bagaimana cara metode qiyas fasid yang mereka gunakan dalam masalah ini? Mereka berkata, ketika seorang makhluk bertempat di sebuah tempat, maka tempat tersebut akan lebih besar daripada yang dia tempati. Seperti kita sekarang dalam masjid. Siapa yang lebih besar? Masjid lebih besar atau kita lebih besar? Masjid lebih besar. Dan kita yang tinggal di masjid ini butuh masjid. Mungkin kalau nggak ada masjid, kita nggak tahu di mana mau kita kajian. Kita butuh sama masjid nggak? Butuh sama masjid. Ini merupakan sifatnya makhluk. Faham? Sifat makhluk ketika dia bertempat, begini sifatnya. Kemudian mereka mengkias sifat yang dimiliki oleh Allah dengan sama seperti makhluk. Jadi kalau seandainya kita mengatakan Allah beristiwa, berarti istiwa arasnya Allah lebih besar dari Allah. Berarti Allah butuh sama aras. Mas, ente itu salah dalam mengkias karena nggak ada alaqah, nggak ada hubungan di antara Allah dengan makhluknya. Karena Allah dan makhluknya tidak memiliki sifat yang sama. Karena Allah mengatakan laisa kamitsli syai'un, tidak ada yang sama dan serupa dengan Allah. Ketika tidak ada keserupaan antara Allah dengan makhluk, tidak boleh Anda gunakan qiyas di sini. Karena syarat qiyas ada usul, ada furu, ada ilah yang sama. Lah nggak ada hubungan sama sekali antara Allah dengan makhluk. Gimana ente mau qiyas istiwa menjadi istaula? Jadi Anda berbicara ini qiyas, Wahabi orang yang melarang nggak boleh qiyas, hanya Quran dan Sunnah saja. Udah dia pakai qiyas, nuduh orang nggak pakai qiyas, salah lagi. Kan aneh. Paham tuh? Paham sisi pendalilannya? Kenapa mereka bisa menyimpang seperti itu? Dia qiyas. Adapun Allah, laisa kamitsli syai'un. Allah nggak sama dengan makhluknya. Sehingga tidak bisa kita mengatakan arasnya Allah lebih besar daripada Allah. Tidak. Allahu Akbar. Allah lah yang meliputi seluruh apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Faham sini walikum? Jadi kias-kias yang mereka gunakan semua kias yang fasid. Itulah yang menjadi sebab terjadinya apa? Perbedaan, perselisihan di tengah-tengah umat Islam. Ya, ketika mereka mengartikan menguasai, karena ini bukan pembahasan kita, jadi kita tidak perlu melebar membahas. Cuman saya ingin mencontohkan saja bagaimana bentuk kias yang fasid. Faham di sini? Mencontohkan bagaimana bentuk kias yang fasid. Faham nggak? Perlu saya ulangi nggak perlu ya? Baik. Ketika mereka menerjemahkan artinya menguasai, para ulama mengatakan la yafiru an syai'in illa waqa'a fi. Tidaklah seseorang lari dari sesuatu ya kecuali dia jatuh dari apa yang ingin dia lari. Dia ingin mensucikan Allah dengan cara dia sendiri, dengan akalnya, dengan pikirannya. Akhirnya dia terjatuh dengan apa yang ingin dia lari di situ. Iya. Mereka mengartikan istawa artinya adalah menguasai. Kita tanya, "Mas, Anda punya rumah?" "Iya, saya punya rumah." "Anda menguasai rumah Anda enggak?" "Iya, saya menguasai rumah saya." "Nggak boleh orang masuk ke rumah saya kecuali dengan izin saya." Dia kuasai atau tidak? Loh, katanya nggak boleh sama antara Allah dengan makhluk. Ya, Allah menguasai, ente juga menguasai. Oh, beda. Menguasainya Allah beda dengan menguasainya makhluk, katanya kan gitu. Lah kenapa nggak dari awal saja ente mengatakan istiwanya Allah beda dengan istiwanya makhluk? Kenapa harus mutar-mutar dulu baru setelahnya Anda sucikan? "Lau kana min indi ghairillah lawajidu fi ikhtilafan katsira." Kalau seandainya sesuatu itu datang bukan dari sisi Allah, maka akan saling kontradiksi satu dengan yang lainnya. Tadi nggak mau nyamain Allah dengan makhluknya, tapi di situ dia menyamakan dari sisi lainnya. Bagaimana kita menyikapi seseorang yang mengatakan bahwa Allah ada di mana-mana dan ada di hati kita? Jazakumullahu khairan. Jamaah, ini pendapat yang batil dan pendapat yang tidak sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pendapat ini disebabkan karena kesalahan dalam memahami beberapa ayat dalam Al-Qur'an. Ya, di dalam Al-Qur'an ya ada kata-kata wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu bersama kalian dimanapun kalian berada. Allah selalu bersama kalian. Ya, Allah selalu bersama kalian. Jemaah, ayat ini menjelaskan tentang pengetahuan Allah, bukan zatnya Allah. Ya, ayat ini konteksnya menjelaskan tentang ilmu Allah atau pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan ayat itu adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui kalian dimanapun kalian berada. Itu maksudnya. Bukan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang zat Allah Subhanahu wa taala maka sudah dijelaskan di dalam ayat Thaha yang sudah sangat jelas. Ya, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah berada di atas 'arsy-Nya. Dan ada 6 ayat yang lain yang senada dengan ayat ini bahwa Allah berada di atas 'arsy-Nya.
itu menjelaskan tentang zat Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy-Nya. Adapun kata-kata wa huwa ma'akum aina ma kuntum, bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama kalian dimanapun kalian berada, konteks ayat itu tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala yang selalu bersama manusia. Maksud kata-kata ilmu Allah selalu bersama manusia adalah bahwa Allah itu mengetahui manusia dimanapun mereka berada. Ya, kapanpun dan dimanapun mereka berada, Allah mengetahui mereka semua. Bagaimana kita menyikapi orang-orang yang seperti ini? Kalau dia jahil jamaah, maka sampaikan ilmu. Sampaikan ilmu kepada dia. Bahwa apa yang dia sampaikan tidak sesuai dengan dalil Al-Quran, tidak sesuai dengan dalil hadis, tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat, tidak sesuai dengan pemahaman para a'immah, para imam kaum muslimin. Semua imam 4. Dari mulai Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ibn Hanbal. Mereka semuanya meyakini bahwa Allah itu di atas arsy-Nya. Bahkan Abul Hasan Al-Asy'ari menukil ijma' bahwa Allah itu berada di atas arsy-Nya. Ya. Kalau dia jahil, maka sampaikan ilmu kepada dia. Kalau dia orang yang mendapatkan syubhat, ya, maka jelaskan kepada dia bahwa apa yang sampai kepada dia itu syubhat. Kelihatannya benar, tapi sebenarnya itu kesalahan. Sampaikan kepada dia bahwa konsekuensi dari pendapat itu akan merendahkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan Allah berada di mana-mana, berarti Allah berada di tempat-tempat yang kotor. Ya. Allah berada di misalnya kandang babi. Kalau keyakinannya seperti itu. Karena kandang babi juga tempat. Kalau dikatakan Allah berada di semua tempat, berarti di kandang babi ada Allah. Kalau dikatakan Allah berada di semua tempat, berarti di tempat sampah itu ada Allah. Kalau Allah dikatakan di mana-mana, berarti di tubuhnya iblis itu ada Allah. Ya. Kalau dikatakan Allah itu di mana-mana, berarti di neraka juga ada Allah. Dan silahkan diteruskan konsekuensi dari perkataan itu. Ya. Konsekuensinya sangat parah, jemaah. Sampaikan itu agar dia sadar bahwa keyakinannya itu benar-benar berdasarkan syubhat, tidak berdasarkan dalil. Baik. Kalau dia sudah dinasihati, disampaikan, ternyata tidak terima, ya sudah. Jauhi dia. Jauhi dia. Kalau kita bisa dakwahi terus tidak ada masalah. Tapi berhati-hati dengan diri kita. Ya jangan sampai malah kita nantinya yang terkena syubhat, yang akhirnya terpengaruh keyakinan dia yang menyimpang tersebut. Ya, keyakinan yang seperti itu adalah keyakinan yang menyimpang. Akhirnya ya ada orang-orang yang mengatakan, ya Allah ada di diriku, Allah ada di hatiku, aku tidak butuh Al-Quran, aku tidak butuh hadis Nabi Muhammad SAW. Allah yang memberikan wahyu kepadaku. Bahkan ada orang-orang yang mengatakan, akulah Allah, karena tidak ada yang wujud kecuali Allah. Na'udzubillahi min hadzal dalal. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesesatan ini. Ya, kita berusaha untuk menyampaikan ilmu, mendakwahi orang-orang yang seperti ini. Kalau ternyata orang tersebut tidak mendapatkan hidayah dari usaha kita, mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah dari orang lain. Ya. Tapi kalau misalnya memang Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak untuk memberikan dia hidayah, maka siapapun tidak akan mampu membuka hatinya untuk menerima hidayah. Ya, solusinya kita fokus untuk belajar, memperbaiki diri kita, meningkatkan keilmuan kita, dan menjauhi orang-orang yang buruk. Wallahu ta'ala a'lam.